mayoritas Muslim Indonesia sebagai terorisme saya kira harus dihilangkan. Mengapa? Karena dalam kesejarahan Amerika dengan Indonesia sejak dahulu zaman Orde Lama, Orde Baru sampai kepada era SBY sekarang ini adalah menjadi mitra. Bahkan investasi terbesar di Indonesia itu adalah Amerika. Nah, apakah stigma dan citra buruk ini dia mata Barack Hussein Obama dan Amerika lama ini masih memakai stigma buruk itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sanusi di Pamulang. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan tadi. Dan kita akan mencoba untuk menanyakannya kepada narasumber kita langsung. Pertanyaan yang langsung kedua, yang pertama saya minta Ibu mungkin untuk koreksi sedikit ya Bu ya. Ya. Pertama terima kasih Pak Ori dari Tebet atas pertanyaannya. Mungkin saya hanya sedikit memberikan klarifikasi mengenai masalah hubungan Indonesia-Amerika dan ASEAN-Amerika dalam artian bahwa kita tidak perlu mempertentangkan antara hubungan Indonesia dengan Amerika dan ASEAN-Amerika karena dua-duanya bersifat komplementer. Jadi hanya itu. Yang kedua adalah saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ori tadi bahwa sudah waktunya dan penting artinya bahwa kedua negara ini saling belajar satu sama lain. Jadi dengan kita belajar, kita paham apa sebenarnya Amerika seperti apa, dan di lain pihak juga Amerika belajar dari kita mengenai kita ini seperti apa. Sehingga statement saya ini juga bisa menjawab pertanyaan Pak Habibie dari Serang mengenai pemahaman. Pemahaman penting, komunikasi penting. Oleh karena itu kita tekankan dua hal yang penting dalam pelaksanaan comprehensive partnership. Presiden Yudhoyono mengatakan ada dua hal yang paling penting dalam hubungan Amerika-Indonesia. Pertama adalah masalah pendidikan. Yang kedua adalah people-to-people contact. Kalau dua hal ini jalan dengan baik, selain kita akan memperoleh manfaat yang sifatnya ekonomi plus, tetapi yang paling penting juga adalah kita akan mampu melepaskan stigma-stigma yang sama sekali tidak benar. Stigma-stigma itu akan sedikit demi sedikit bisa kita kelupas. Kita dan saya kira teman-teman di Amerika juga sepakat, terutama dari kalangan pemerintah, bahwa tidak ada kaitan sama sekali antara terorisme dengan Islam. Tidak ada kaitan sama sekali. Dan message itu jelas sekali disampaikan oleh Presiden Obama pada saat beliau melakukan pidato di Mesir, even di Indonesia, hal itu diulangi kembali. Dan pidato Presiden Yudhoyono di Harvard pada tahun 2010 mengatakan message yang sama. Sehingga stigma itu sedikit demi sedikit kita berusaha untuk lepas. Ada satu hal yang menarik dari aspek people-to-people contact. Minggu yang lalu saya kira kedutaan besar kita di Washington mengadakan acara angklung bersama. Pemecahan rekor. Pemecahan rekor, muri, ya. Bukan muri, Guinness Book. Oh, Guinness Book. Ya, yeah. So this is the biggest angklung performance in the world yang dimainkan oleh lebih dari 5.100 orang. Message-nya adalah satu, dan saya membaca apa yang disampaikan Pak Dino pada saat pembukaan. Message-nya adalah satu. We are one. Shake the angklung, mainkan angklung, rasakan, dan kamu akan merasakan bahwa sebenarnya di dunia ini tidak ada Indonesia, tidak ada Amerika, tidak ada negara-negara terpisah. Kita adalah satu. Jadi saya kira message itu akan bagus sekali, saya kira, bahwa we are one melalui angklung, dan rekor dunia pecah dengan permainan angklung itu. So, ini juga terkait sekali dengan kerjasama antara Amerika dan Indonesia, terutama dalam aspek globalisasi yang kedua negara akan hadapi. Globalization era, we are one. This is not about issues between countries anymore, but this is about the world, how we are going to tackle the challenges we are facing in the next future. Excellency, I would like you to respond to Mr. Sanusi's statement and also question on stigma, wrong perception of terrorism on the Indonesian people. He mentioned that how can American think that we are terrorists while the economy is growing between the two countries, and America is also one of the biggest investors. Yeah. Well, I mean, I think in a way the statement kind of highlights the challenge that we face. That, as Ibu Retno said, we both
need to overcome stigmas or prejudices that we might have. Now, I think most Americans don't have that prejudice about Indonesia. The problem in the United States vis-a-vis Indonesia is not a prejudice. I have to admit, it's we need to learn more about Indonesia. Okay, that's the big challenge we face. Americans should know more about Indonesia and understand there's so many great things here. And when Americans come here, they see that and they love Indonesia. Similarly, I have to say, while most Indonesians have had great experiences in the United States and have a generally positive view, there's also a bit of a stigma here that somehow Americans might not like Indonesians or might not like Muslims. And again, the vast majority of Americans, like the vast majority of Indonesians, they're just people like us. They respect other people. They respect other religions. And I think it's important to remember that one of the things that brings us together, we are two huge democratic countries that have a lot of diversity inside. So we're both used to living with people of different ethnicities, different religions. And so we should be able to lead by example, the United States and Indonesia, and show the world that we can overcome these stigmas that a small percentage of people have. Thank you. Dan itulah tadi yang telah diungkapkan oleh Pak Dubes, bahwa stigma ini harus oleh kedua belah pihak harus diatasi, bahwa pertanyaan Bapak Sanusi tadi juga sangat mencerminkan bagaimana tidak hanya masyarakat Amerika yang mempunyai persepsi ataupun stigma tentang Indonesia, tapi juga masyarakat Indonesia tentang Amerika, bahwa kedua belah pihak masyarakat pun sebenarnya adalah orang biasa dan seperti orang lainnya juga berbicara dan juga mempunyai pendapat tentang hal lain-lain. Dan kami masih menunggu telepon Anda berikutnya untuk dapat mempertanyakan langsung kepada Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, His Excellency Scott Marciel, dan juga Ibu Retno Marsudi, Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri untuk urusan Eropa dan Amerika. Dan sambil menunggu telepon berikutnya masuk, Ibu Retno, kita bicara tentang komunikasi, memahami di counterpart, dan ini lebih banyak kalau kita bicara seperti ini adalah mengenai budaya dan kebiasaan masing-masing masyarakat. Bagaimana kita bisa mencapai komunikasi yang baik tanpa terjadinya miskomunikasi karena beberapa hal. Namun sebelumnya kita terima telepon dulu, Ibu. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Dengan siapa? Ini dengan Pak Zulkifal. Pak Zulkifal? Iya. Dari mana, Pak? Dari Pekanbaru. Pak Zulkifal di Pekanbaru. Silakan, Pak. Iya, saya sangat tertarik percakapan tentang Amerika dan Indonesia. Saya ini adalah seorang guru, ya, tapi belum permanen, belum PNS. Yang saya tanyakan adalah, apakah ada opportunity bagi guru yang belum permanen to get a scholarship in America? That's all. Thank you. Terima kasih, Pak Zulkifal. Silakan. Selamat sore. Halo. Ya, ternyata putus. Kita tunggu telepon berikutnya. Mungkin sambil menanti, Ambassador, I think you have to respond to Mr. Zulkifikal's question. He's from Pekanbaru, and he is questioning whether there is opportunity for a teacher to have a shot in the U.S. to he is a teacher. He is a teacher, right? Scholarship and yeah. Scholarships in the United States. Well, thank you for being interested in studying in the United States. Yeah, there are opportunities. We, as part of this effort to build the relationship, we've increased the number of scholarships provided by the U.S. government by about 30%. The other point I would stress, in the United States, many of our scholarships actually come from the universities themselves.
And so if he has a particular university or a group of universities he might be interested in, he can contact those universities directly, and they would decide on scholarships. But there's certainly opportunities to study. We're doing all we can to make it easy for people. And let me take this opportunity to stress that despite what many people have heard,